Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat PAI? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk materi hari ini atau untuk materi pertemuan hari ini, kita akan membahas pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 6 tentang hari akhir atau kiamat. Oke, di sini ada berbagai macam menu. Yang pertama adalah kompetisi dasar dan tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah pengertian hari akhir atau hari kiamat. Yang ketiga adalah jenis-jenis hari akhir. Keempat, tanda-tanda hari akhir. Dan yang terakhir adalah kita akan membahas hikmah dari hari akhir. Oke, kita lanjut ke kompetisi dasar dan tujuan pembelajaran. Oke, untuk kali ini kompetisi dasar yang akan dilakukan adalah kompetensi dasar 3.3, memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Dan tujuan pembelajaran yang akan didapat oleh siswa adalah: pertama, siswa dapat memahami arti hari akhir. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir. Dan yang terakhir adalah siswa dapat mempelajari hikmah dari pembelajaran hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Oke, setelah itu kita akan membahas tentang pengertian hari akhir atau kiamat. Nah, hari akhir merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti yaumul qiyamah atau yang berarti hari akhir. Sedangkan secara istilah, kiamat adalah kehancuran seluruh alam semesta beserta segala kehidupannya, yang berarti di dalam alam semesta serta dibangkitkannya orang-orang yang sudah meninggal untuk dihisap amal dan perbuatannya selama hidup. Dan tidak ada satupun makhluk yang mengetahui kapan kiamat terjadi, dan hanya Allah yang tahu. Jadi untuk hari kiamat, dari mulai nabi, ulama, sampai yang lainnya, itu tidak ada satupun makhluk yang mengetahui kapan kiamat terjadi. Nah, di sini ada pengertian tentang hari akhir sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 187 yang membahas bahwa sesungguhnya pengetahuan kiamat itu dan hanya Allah yang tahu. Jadi di sini di ayat ini membahas bahwa hari kiamat itu hanya Allah yang tahu, sedangkan makhluknya semuanya itu tidak ada yang mengetahuinya. Akan tetapi untuk tanda-tanda kiamat ngasih tahu pada umatnya melalui nabi. Lanjut ke pembahasan tentang jenis-jenis hari akhir. Di sini jenis-jenis hari akhir ada dua, atau hari kiamat ada dua. Yang pertama, kiamat sugro dan kiamat kubro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro adalah kiamat kecil, dan pada kehidupan sehari-hari mungkin kita pernah melihat bencana kiamat sugro. Namun kejadian ini seringkali tidak dianggap serius, sehingga banyak yang tidak menyadarinya. Akan tetapi kejadian ini merupakan peringatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar manusia bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Nah, yang kedua adalah kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Kiamat kubro merupakan hari di mana seluruh kehidupan makhluk yang ada dalam semesta berakhir. Tak ada manusia yang tahu kapan kiamat kubro akan terjadi. Meskipun menggunakan teknologi yang super banget canggih. Meskipun tidak ada yang mengetahui, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda mengenai kiamat kubro. Setelah kita pembahasan tentang jenis-jenis hari akhir kiamat, yaitu kiamat kubro maupun kiamat sugro. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengetahui apa sih itu tanda-tanda kiamat kubro maupun sugro. Oke, kita next. Tanda-tanda hari akhir kubro dan sugro. Yang pertama, kiamat sugro. Pertama, banyaknya orang meninggal dunia. Maksudnya, jika banyak orang yang meninggal dunia, maka itu merupakan tanda-tanda hari akhir kiamat sugro. Yang kedua, bencana alam. Bencana alam yang di sini maksudnya seperti banjir, tsunami, gempa bumi, dan lain-lainnya.
Nah, ini juga merupakan tanda-tanda akhir kiamat sugro. Kiamat kubro. Tanda-tanda hari akhir kiamat kubro yang pertama adalah matahari terbit dari barat yang menandakan ditutupnya pintu taubat. Jadi tanda-tanda hari akhir kubro yang ini, jadi setiap manusia yang ingin bertobat pada saat matahari telah terbit di barat, maka taubatnya itu sudah ditutup dan sudah tidak berguna lagi untuk bertobat. Maka dari itu, mulai dari sekarang jika kita banyak dosa, ayo kita banyakin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, munculnya Dajjal. Nah, di dalam kitab-kitab maupun di riwayat-riwayat, Dajjal ini memiliki ciri-cirinya. Yang pertama adalah memiliki mata satu dan di jidatnya ada tulisan kafaro atau yang berarti kafir. Nah, jika muncul Dajjal, maka ini adalah tanda hari akhir kubro. Ketiga adalah turunnya Nabi Isa. Nah, di dalam riwayat itu, kisah Nabi Isa itu sebenarnya tidak meninggal, tetapi Nabi Isa itu diangkat oleh Allah dari muka bumi dan insya Allah akan diturunkan kembali kiamat kubro ini berlangsung. Dan Nabi Isa itu ditugaskan oleh Allah untuk membunuh Dajjal. Dan yang ketiga, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Ya'juj Ma'juj ini adalah pasukan atau kaum yang akan menghancurkan seluruh umat muslim yang ada di muka bumi ini. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi dalam riwayat ini bersama Nabi Isa itu memerangi para pasukan Dajjal dan membunuh Dajjal. Dan jika Imam Mahdi telah muncul, maka kiamat akan terjadi. Oke, lanjutnya, setelah tanda-tanda hari akhir tersebut terjadi, dari mulai munculnya Dajjal, muncul Nabi Isa, Imam Mahdi, dan lain-lainnya, maka yang terakhir adalah Allah menyuruhkan Israfil untuk membunyikan sangkakala, dan sangkakala itu ditiupkan selama 2 kali. Yang pertama, peniupan sangkakala pertama adalah manusia seluruh di dunia ini akan mati. Nah, ini menggambarkan bahwa tiada makhluk yang sehebat atau yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di sini peniupan pertama itu seluruh makhluk dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan peniupan sangkakala kedua adalah Allah membangkitkan semuanya yang telah mati. Nah, di sini manusia itu dihisap atau dihitung amal kebaikannya dalam atau selama di dunia ini. Oke, yang terakhir adalah hikmah dari hari akhir. Nah, pembahasan ini kita akan membahas tentang hikmah-hikmahnya. Apa aja itu hikmah-hikmahnya? Yang pertama adalah semakin beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan kedua, muncul rasa takut tidak mampu mempertanggungjawabkan. Ketiga, menjauhi kemaksiatan dan perbuatan yang buruk. Yang keempat atau yang terakhir, mempersiapkan diri dengan profesional. Oke, next. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, sahabat PAI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.